Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah jebakan cintanya untukmu. Kira-kira apa jebakan-jebakannya? Dan nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu Gemini, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini. Gemini, jebakan cinta untukmu. Kira-kira apa yang terjadi Gemini? Oke, langsung kayak gimana gitu ya energinya nih Gemini. Saya lihatin dia berjuang untuk dirimu ya di awal, bersemangat ya. Kenapa? Karena ada sesuatu, yaitu duit, duit, duit dari Gemini ya. Kenapa? Karena dia melihat kamu orangnya royal ya. Selain daripada bentuk fisik kamu, ada pula saya lihat di sini dia nggak terlalu ke bentuk fisik, yang penting dia sejahtera lahir batin. Karena ada juga yang mau seks, ada tapi lebih fokus pada kenyamanan diri, kestabilan keuangan. Karena saya lihat di sini orang-orang yang terkoneksi dan kamu banyak hutangnya ya, sehingga dia datang dengan mengatasnamakan cinta, modal usaha, bayar hutang, iming-iming masa depan, supaya kamu juga membantu dia dalam properti, kendaraan, ataupun yang lainnya. Ya, kamu bisa menyesuaikan. Kalaupun ini terjadi pada dirimu, berarti energimu. Kalau tidak, berarti energi dari Gemini yang lain. Karena ini energi general, kamu bisa menyesuaikan saja. Ataupun terbalik, malah Gemini kamu yang mau mendapatkan sesuatu dari dirinya. Ya, yang mana kamu mengorbankan cintamu untuk harta, untuk kenyamanan, untuk status. Ya, di sini kenapa sampai bisa dia masuk ataupun membuat perangkap ya. Ya, pertama dari mulut manisnya, janji manisnya, yang mana kamu terbuai, di mana pada saat itu kamu lagi kesepian, sehingga dia masuk. Dia tahu celah kamu. Dia tahu celah kamu. Di mana kamu lagi kesepian. Di mana kamu lagi ingin dibelai. Di mana dia melihat kamu bahwa mungkin kamu harus mendapatkan sosok yang bisa melindungi. Di awal dia melindungi, berusaha meyakinkanmu bahwa dia yang terbaik untuk dirimu, mau memperjuangkanmu, mau bekerja keras untukmu. Di awal dia berkorban, sehingga kamu masuk dalam jebakannya. Seakan-akan kamu merasa bahwa dia pantas untuk bisa kamu menjadi orang yang mendampingi dirimu. Ternyata pada saat kamu sudah masuk jebakannya, malah dia porotin, dalam artian yang halus. Ya, saya lihat di sini dia mainnya halus ya. Dia nggak main cepat-cepat, dia main halus. Ya, contoh, saya mau buka usaha, karena dia memang lihat potensi dirinya usaha kamu oke. Habis itu kamu pinjamkan duit, ya besok lagi gitu sama, saya mau buka usaha ini. Yang kemarin belum ganti, iya nanti saya ganti. Ya, tapi ujung-ujungnya pada saat dililit hutang, kamu nagih-nagih. Karena saya lihat di sini ada beberapa yang mungkin menjaminkan atau mengagunkan properti, kendaraan, ataupun yang lainnya untuk modal, dan akhirnya hilang. Atau bahkan sudah dilelang karena tidak bisa membayar angsuran. Dia pergi begitu aja meninggalkanmu. Jadi seperti gitu. Dan maaf agak sedikit berisik ya, di belakang ada anak saya. Jadi maaf kalau suaranya terdengar dalam video. Dan semoga suara saya bisa terdengar jelas untuk kalian ya. Jadi seperti gitu ya orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Saya lihatnya dia bermainnya halus, seakan-akan ya belum rezeki.
Seakan-akan ia lagi apes aja. Saya kan berusaha untuk memperbaikinya. Karena dia ada yang saya lihat di sini kembali lagi, mau kembali. Ataupun seakan-akan merasa bahwa takdir bukan dirinya, tapi memang keadaan. Sehingga mau tidak mau, ya kamu dililit hutang. Tapi dia masih mau datang ke kamu. Kenapa? Karena dia masih lihat kamu punya potensi. Masih melihat bahwa kamu itu masih bisa ada sesuatu yang bisa diambil dari dirimu dibandingkan yang lainnya. Pada saat kamu sudah tidak mempunyai apa-apa, dia pergi. Ataupun mungkin kondisinya dia melihat bahwa wah sekarang nih hutangnya sudah mau lunas ya, jadi saya mau datang. Iming-iming cinta, iming-iming apapun lagi, supaya apa? Bangkit lagi. Pada saat bangkit, kamu bangkit, dia tinggal menerima enaknya aja. Pada saat kamu susah, dia pergi tinggalkan kamu. Dengan kata sibuk, dengan kata lagi di sana, di sini. Kamu bayar dulu, nanti saya ganti, tinggal itu gampang, nanti tinggal hitung aja. Padahal dia tidak lihat bahwa dirinya sendiri nggak ada kerjaan di sana, iming-iming kerja, padahal sebenarnya malah nipu. Karena saya lihat di sini ada hubungan LDR, pinjam uang untuk biaya ini, biaya itu supaya saya bisa ke kotamu, belikan tiket atau kirimkan duit dulu supaya saya urus pengurusan administrasi dan macam-macam. Ya, pengurusan dokumen dan macam-macam. Kamu sudah kirim, dia nggak datang-datang. Alasan ini, alasan itu. Karena saya lihat di sini ada LDR, entah kamu di kota A, kota B, ataupun mungkin di negara A, negara B. Jadi itu yang saya bilang ya. Harus ini terus alasan lagi, wah saya nggak dapat cuti. Padahal kamu sudah kirimkan duit. Ataupun mungkin kondisinya, wah saya mau usaha. Ya, ternyata belum terbayarkan uangnya. Wah, belum terbayarkan ininya. Padahal sudah, artinya gini, kamu itu ibaratkan gini ya, kayak macam apa ya, masih mengharapkan dia kembali untuk bisa berjuang bersama dirimu. Padahal kamu tidak tahu bahwa jebakan dia hanya datang kepada dirimu hanya untuk mengambil apa yang kamu punya. Oke, jadi seperti gitu ya. Dan saya lihat di sini ini lelah sebenarnya kamu, Gemini, ya. Dikarenakan kamu mau bersamanya tetap bingung ya, karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin sudah berpasangan, sudah suami istri, bingung apakah saya harus pisah atau cerai, bagaimana nasib saya nanti takut dibilang duda atau janda, anak-anak saya bagaimana psikologisnya dan macam-macam. Ya. Jadi di sini kamu berjuang sendiri. Ibaratkan yang tadi saya bilang, kamu lelah. Jadi dia mau datang, tidak, terserah. Mau tanggung jawab terhadap dirimu dan keluarga juga ya terserah. Tidak juga ya nggak apa-apa. Yang penting kamu tetap apa dibilangnya, berusaha untuk dirimu dan keluarga. Di sini energinya lelah. Ya, jadi ibaratkan pasrah, ikhlas aja. Walaupun mungkin kamu sudah tahu bahwa dirinya ini memang menjebak saya. Ya, ataupun mungkin kondisinya tidak bertanggung jawab. Ya. Dan berusaha untuk lebih up, berusaha untuk lebih bisa bangkit dari keterpurukan, ya, tanpa ada mau melibatkan atau mempersulit orang. Ya, jadi kamu tidak mau melibatkan siapapun dalam hal ini, mempersalahkan siapapun, dirinya ataupun dirimu ataupun orang lain, dan tidak mau juga merepotkan orang lain. Jadi kamu berusaha untuk bisa lebih bangkit dalam keterpurukan sendiri, walaupun tanpa uluran tangannya. Yang mana dia datang saat ini, ada beberapa yang datang kembali, ya seakan-akan kayak tidak terjadi apa-apa gitu. Hai, saya datang. Ya, karena dia lihat kamu sudah lebih baik, terutama dalam keuangan. Ataupun mungkin dia lihat kamu sudah lebih cantik, lebih seksi, lebih ganteng. Ya, ataupun mungkin kondisinya dia hanya mau datang karena memang tidak ada tempat. Contohnya, dia pergi dengan selingkuhannya dan selingkuhannya udah pergi meninggalkan dirinya. Akhirnya dia mau kembali pada dirimu. Kenapa? Karena dia udah terpuruk. Nah, ini orang-orang yang terkoneksi dan kamu ini toksik berat ya. Bucin berat juga ya, tetapi seakan-akan kuat ya. Artinya gini, ada beberapa yang sebenarnya dia sayang dengan kamu dan cinta, bucin terhadap dirimu, tetapi dia punya logika ego itu lebih tinggi. Artinya dia mengorbankan hatinya, cintanya, dirinya, dirimu juga demi logikanya. Ya, artinya
Kalau saya nggak mau hidup susah, saya mau hidupnya senang aja. Walaupun memang dia sebenarnya cinta kamu, tapi dia nggak mau hidup susah bersama dirimu. Dan ini energinya bisa terbolak-terbalik. Entah Gemini ataukah dia yang tidak mau hidup susah. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Yang mana di sini ada satu berkorban, satu dikorbankan. Satu menanti, satu nggak tahu kembalinya kapan. Suka-suka dia mau datang silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Ya, jadi di sini ada penantian semu. Bingung dia mau datang atau tidak, bingung. Karena nggak ada kontak juga. Ataupun mungkin katanya sinyalnya nggak tahu di mana, padahal sebenarnya memang dia mematikan atau memblok kamu, ya, mematikan ataupun kalau dibilang ya sembunyi dari dirimu. Pada saat dia sudah melihat kamu mempunyai sumber daya, dia akan aktifkan lagi. Oh ternyata sinyalnya rusak, saya lagi di ini proyek ini di hutan belantara, nggak ada sinyal. Padahal itu alibi supaya kamu percaya bahwa dia kerja, padahal nol. Yang mana dia berharap, oh ya dia kerja ternyata ya, ada proyek ataupun ada apapun ya. Padahal dia bilang, iya tapi ini tolong dong kirimkan saya ini lagi. Karena dia tahu bahwa kamu ada proyek. Jadi setidaknya supaya proyek itu cair, dananya cepat. Saat masalahnya nih udah mau jatuh tempo, ini macam-macam. Kamu kirimkan lagi dengan harapan dia bisa membalikan dananya cepat cair, bisa mengembalikan uangmu. Ujung-ujungnya nggak ada harapan-harapan juga. Ibaratkan kamu tuh udah udah pusing aja gitu ya. Ini mau dibalikin tidak sih? Saya sudah berkorban banyak, ibaratkan sudah tangga ke-10 tapi kayak macam nggak ada kejelasan gitu. Ibaratkan kalau dibilang kamu sudah 10 kali bantu gitu ya untuk bisa menopang, seakan-akan kamu kerja itu kamu nggak ada modal ya. Modal minta-minta uang aja di saya. Ujung-ujungnya dapat untungnya kamu makan sendiri. Malah tidak mengingat modal yang saya keluarkan. Ibaratkan kamu ambil 100% tanpa modal, kamu pun ambil usaha ininya juga, kamu ambil modalnya, kamu ambil untungnya. Jadi 100% buat dirimu. Padahal kamu tidak lihat bahwa oke, nggak apa-apa untungnya kamu ambil, tapi modal dikembalikan dong ke saya. Ini tidak, malah kamu ambil semuanya. Ini tidak, yang dia emosi. Ataupun mungkin kamu yang emosi ya, energinya hampir mirip ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan saja. Ada ketidakjujuran, ada kepalsuan. Yang mana mulut manisnya selalu memujimu sehingga kamu terbuai, sehingga kamu percaya. Ya, jadi jangan terlalu ini dengan orang-orang ini ya, flying victim ya. Yang seakan-akan nanti kalau contohnya uangnya udah habis, wah saya ditipu ini, saya ditipu itu. Supaya minta pembelaan, pembenaran dan pengasihan dari dirimu. Supaya kamu bisa membantunya. Ataupun setidaknya memberikan toleransi waktu. Padahal kamu tidak tahu bahwa dia menjebakmu. Kamu memberikan dia harapan, ya dia akan menjebakmu lagi. Kenapa? Dia pandang enteng dirimu. Seakan-akan kamu bisa dikelabui. Ya, jadi jangan terlalu, harus logika tuh juga main. Jangan hanya kita lihat dari perasaan, tapi logika kamu nggak main. Otomatis ya sudah, nanti besok-besok dia begitu lagi ke kamu. Kenapa? Karena ya dia sudah tahu bahwa nanti besok juga bisa dimaafkan kok. Saya udah tahu, mungkin rayu-rayu dikit bisa. Ya, walaupun dia marah-marah, ngomel-ngomel, ya udah dengar aja. Yang penting goal. Apa yang saya inginkan bisa saya dapatkan. Walaupun dia ngomel-ngomel, masuk kiri keluar kanan aja. Orang ini kan bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Entah dia memujimu, membelaimu, menciummu, ya. Kamu marah-marah, kamu injak-injak dia sekalipun, dia tetap akan oke, nggak apa-apa. Yang penting saya apa yang saya inginkan bisa dikasih. Kamu hina-hina dia, ludahi dia juga pun tetap aja. Dia serasa bagaimana caranya supaya mengambil hati dirimu. Seakan-akan dia yang tertindas. Malah kamu di sini merasa bersalah. Aduh, kenapa ya saya sampai kasar sekali seperti begitu ke dia ya? Dia tuh orang baik loh. Jadi kamu tuh seakan-akan itu merasa bersalah dengan dirimu, padahal kamu tidak tahu bahwa dia berbuat itu untuk bisa merayumu, bisa menggolkan apa yang dia inginkan. Atau seakan-akan pencitraan di mata publik bahwa dirinya terzolimi oleh dirimu, makanya dia pergi. Ini contoh ya, kalau macam contoh kamu terlilit hutang tetapi ujung-ujungnya kamu putus ya, dia pergi, padahal sebenarnya dia berpikir bahwa dia marah-marah saya dan dia usir saya, oke saya pergi, padahal sebenarnya
Ini contoh, ada mungkin kata-kata kamu pergi sana gitu ya, karena mungkin ada masalah hutang ataupun beda prinsip pemahaman ya. Akhirnya dia mungkin ada kata-kata bahwa ayo kamu ke Gemini, kamu yang mengusirnya. Oke, langsung dia bilang oke, saya pergi. Kamu mengusir saya kan, oke, saya pergi. Padahal sebenarnya itu yang diinginkan, kamu usir dia supaya dia pergi, kamu yang bayar hutang-hutang dia. Udah itu aja, nggak pakai repot. Bagaimana caranya supaya kata-kata itu keluar? Dia bikin emosi kamu, karena itu dibilang dia aktor dan aktris terbaik. Pada saat kamu masuk jebakannya, ya sudah, dia lepas. Nanti dibilang sama publik, kenapa kamu pergi? Dia usir saya kok. Oh, kenapa kamu tidak bayar hutangnya? Bagaimana saya mau bayar hutang sedangkan dia usir saya? Otomatis saya tidak bisa bekerja. Saya mau dapat uang dari mana untuk bayar hutang kalau saya nggak bekerja? Ataupun mungkin kondisinya dia usir saya dari rumah, ya sudah, saya pergi cari pekerjaan di tempat lain. Ya pokoknya intinya bagaimana caranya supaya publik melihat dia tidak bersalah, publik membela dia karena ulahmu, itu aja, nggak pakai repot. Orang ini tuh bagaimana mencari akal supaya kamu masuk jebakan, entah dalam tindakan atau dalam ucapanmu, supaya menggolkan apa yang dia inginkan. Itu aja, nggak pakai repot. Karena kamu sudah tidak mempunyai sumber daya. Pada saat kamu mempunyai sumber daya, dia akan datang. Ataupun dia minta balik, ataupun dia minta maaf. Sekalipun hanya berteman, setidaknya ya sudah, nggak apa-apa, walaupun tidak bersama. Suatu saat nanti mungkin saya butuh bantu, kamu bisa bantu atas asas kekeluargaan, pertemanan. Ya, karena dia udah tahu kartu kamu, bagaimana cara meluluhkan hatimu. Nah, ini ya, jadi hati-hati, karena saya lihat di sini ada beberapa yang mau datang ke kamu tapi hanya sekedar sahabat. Ingat, sahabat bisa jadi kembali ke cinta karena orangnya main pelan, bukan main cepat. Perlahan-lahan mengambil hatimu. Jadi seperti gitu ya untuk kalian Gemini ya, orang-orang yang terkoneksi dengan kamu. Jangan sampai kamu masuk jeratan jebakan Batman-nya ya. Dan semoga bisa lebih bijaksana untuk dirimu. Oke, semoga resonate. Dan saya mau lihat lagi orang-orang terkoneksi dengan dirimu dari inisial. Dan maaf agak sedikit berisik ya, si bocil di belakang. Semoga suara saya bisa terdengar jelas. Untuk inisialnya, saya ambil kartu inisial. Di sini ada huruf D, M, J, P, Q, H, L, D, Y, R, M, J, W, L, I, A, U, P, W, J, Z, L, H, A, R, Q, M, T, U, B, dan L ya. Ada beberapa yang double, berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan. Oke, kita lanjut lagi. Pesan semesta untukmu, saya ambil 3 kartu. Apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, Gemini? Oke, yang ingin semesta sampaikan kepadamu ya, raihlah apa yang kamu inginkan, cita-citamu. Apa yang sudah terjadi di masa lalu anggap pembelajaran yang berharga. Ingat, baik buruknya selalu baik. Karena apa? Ada tersisip makna ataupun pesan semesta untukmu. Entah baik buruknya, ambil pelajarannya supaya hidup kamu jauh lebih baik ke depannya. Jangan pernah merenungi apa yang sudah hilang, tetapi ingat, bisa berputar, roda bisa berputar, energi bisa berputar, uang bisa berputar, hartamu bisa berputar. Contohnya mungkin kamu punya properti yang lama udah dilelang atau apapun, ya sudah, yang penting kamu tenang, kamu bisa mendapatkan properti baru dibandingkan kamu mempertahankan properti tua itu ya. Jadi harus berpikir positif. Dari move on, energi kamu bagus, hati kamu baik, hati kamu bersih, bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain di masa lalu. Setelah itu kamu kerja bagus, maksimal, hasilnya pun dapat, dan kamu bisa membeli apa yang setelah hilang dari dirimu ya. Jadi jangan pernah merasa putus asa ya, karena saya lihat sini energi putus asa banyak ya. Jadi move on, ingat semua itu bisa kembali pada dirimu, itu dari dirimu sendiri. Kamu mau meraihnya tidak? Ya, kalau seandainya kamu terpuruk, baru terpuruk terus, berarti kan kamu pasrah. Kamu tidak mau meraih. Karena kamu mau yang hilang itu, sedangkan kita nggak bisa mengambil yang hilang itu. Kalau kamu mengambil yang hilang itu, otomatis ya kamu kerja dulu baru bisa membelinya lagi. Ibaratkan kamu baru kerja lagi kan, seperti ibaratkan contoh kamu punya uang, terus tiba-tiba uang kamu hilang gitu, habis karena mungkin bayar hutang atau apapun. Ya, kamu harus kerja lagi dari nol untuk bisa mendapatkan uang itu. Ya, anggap lahir baru. Yang penting pikiran dan hatimu tenang. Itu yang ingin semesta sampaikan. Supaya apa? Hatimu tenang, semua itu pasti bagus. Dari rezeki, cinta kasih, kesehatan, dan lain-lainnya.
Selama hatimu itu penuh dengan tekanan, penuh dengan amarah, sakit hati dan lain-lain yang negatif, ya anggap aja kamu membawa orang-orang toksik datang masuk dalam hidupmu, membawa malapetaka, membawa penyakit, membawa orang-orang toksik ya dan yang lainnya untuk masuk dalam hidupmu. Jadi selalu berada di vibrasi atas, harus tetap berbahagia, harus tetap bisa lebih mencintai diri sendiri dan lebih fokus pada apa yang kamu inginkan ya. Dan kalaupun seandainya orang-orang yang hanya memanfaatkan kamu, anggap mereka itu suatu pembelajaran untuk dirimu supaya ke depan lebih berhati-hati dalam memilih orang-orang yang masuk dalam hidupmu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.